Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang zakat yang kemarin kita sudah mulai, yang insya Allah hari ini kita akan masuk halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa ammal asman fasyai'ani adz-dzahabu wal fiddatu wa syara'itu wujubiz zakati fiha khamsatu asya' al-islamu wal hurriyatu wal milkut tam wan nisabu wal haulu. Dan adapun barang-barang berharga, fasyai'ani itu ada dua jenisnya, adz-dzahabu wal fiddah. Pertama emas dan yang kedua perak. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha khamsatu asya'. Adapun syarat-syarat wajibnya zakat pada benda ini khamsatu asya', ada 5 hal. Al-islamu wal hurriyah. Pertama Islam, kedua merdeka. Wal milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Wan nisabu, nisab. Wal haulu, haul. Jadi kalau yang binatang ternak kemarin ada 6 syarat, kalau barang-barang berharga ini cuma ada 5 syarat. Yang membedakan kemarin tambah 1, yaitu penggembalaan, ya, penggembalaan. Sekarang kita lihat penjelasannya. Wal aslu fi wujubiz zakati fihima qauluhu ta'ala. Dan dasar yang mewajibkan zakat terhadap dua benda ini, maksudnya adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk, ngumpul-ngumpul, ditumpuk-tumpuk emas dan perak dan tidak membayarkan zakatnya di jalan Allah, berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Untuk beritahukan kepada mereka bahwa ancamannya adalah azab yang pedih.
Wal kanzu huwal malul ladzi lam tuaddi zakatahu. Disebut kanzun atau menumpuk tadi, menimbun, yaitu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ini kalau kita punya harta banyak kemudian tidak dikeluar zakatnya, itu namanya menimbun atau menumpuk-numpuk. Rawal Bukhari fi tafsiriha, Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam tafsirnya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, man kana zaha falam yuaddi zakataha fawailul lahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, barang siapa yang menimbun emas dan perak itu, falam yuaddi zakataha, dan dia tidak melaksanakan zakatnya, fawailul lahu, maka neraka wel itu baginya. Ini ancamannya cukup berat bagi orang-orang yang menimbun-nimbun harta, terutama emas dan perak. Nanti ancamannya berat, yaitu di neraka wail. Wa ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibiz zahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa kana yaumal idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihum minnar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha janbuhu wa dhahruhu kullama baradat uidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah hatta yuqda bainal ibad fayura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min sahibiz zahabi wala fiddah, tidaklah pemilik emas dan perak itu la yuaddi haqqaha, yang tidak melaksanakan haknya. Maksudnya haqqaha di sini adalah zakataha. Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak melaksanakan zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu minan nar, maka tidak lain nanti pada hari kiamat dia akan sufihat. Apa sufihat? Ada Mas? Pada hari kiamat nanti dia akan apa? Ahlul lughah, apa itu sufihat? Nanti dia akan diikat ya, dengan api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dan dia akan ditenggelamkan dalam api neraka. Fayukwa biha janbuhu wa dhahruhu, dan dia akan disetrika, di apa? Ya disetrika ya. Dia akan disetrika janbuhu
wa dhahruhu, di bagian perutnya. Kemarin janbun itu berarti apa? Sebelah kiri dan kanannya, dan pundaknya, punggungnya di setrika. Kullama baradat uidat lahu, kalau dia sudah merasa dingin, tadi seksaan tadi diikat, dicelupkan, kemudian di setrika, sudah dingin, uidat lahu, akan diulangi lagi, dikembalikan lagi. Kan itu mesti hancur toh, disiksa seperti itu, kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Fi yaumin kana miqdaruhu hamsina alfasanah, yang ukurannya satu hari itu seperti 50.000 tahun. Jadi kalau disiksa di neraka satu hari itu ukurannya seperti 50.000 tahun. Subhanallah, nggak habis-habis. 50.000 tahun, kita hidup cuma berapa tahun? Paling kalau dalam banyak hadis sebutkan umur umatku itu ya 62-60 tahun itu. Jadi kalau satu hari sama dengan 50.000 tahun, berapa panjang kita merasakan apa? Siksaan itu. Hatta yuqda bainal ibad, sampai nanti diputuskan hukuman atau sampai ditegakkan keadilan di antara hamba-hambanya, hamba-hambaku apa saja, sudah ditimbang, sudah kalau misalnya ada kezaliman antara manusia, yang ini memang harus kita menjadi perhatian ya. Di samping ditimbang amal kebaikan kita, itu nanti juga ada perhitungan antar manusia. Makanya Nabi SAW pernah bertanya, tahukah kamu orang yang bangkrut? Gitu. Jadi Nabi SAW pernah bertanya, tahukah kamu orang yang bangkrut, yang rugi, yang tekor? Sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, kalau dagang kemudian dia rugi, itu bangkrut namanya. Nah, Nabi kemudian menjelaskan, bukan itu yang dimaksud bangkrut. Itu kalau nanti ada orang di dunianya banyak amal solehnya, gitu, banyak amal solehnya, tapi juga dia banyak tanggungannya dengan saudara-saudaranya. Jadi tanggungannya banyak. Misalnya apa? Dia sholatnya rajin, saumnya rajin, ibadah qiraatnya rajin, hajinya sudah, segala macamnya kebaikan banyak. Harusnya dia untung. Harusnya dia untung. Tapi karena dia tukang fitnah, tukang ghibah, tukang menyakiti perasaan orang, gitu. Artinya memang amalnya buruk terhadap saudaranya, maka nanti kebaikan-kebaikan itu, termasuk punya hutang nggak dibayar-bayar. Nah itu nanti diambil. Untuk apa? Untuk nomboi orang-orang yang di dunia dulu dizalimi. Di dunia dizalimi, kemudian kalau habis ditukar keburukannya yang dikasihkan ke dia. Makanya ada orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, nggak impas antara yang kita lakukan dengan dosa kita, nggak imbang. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai urusan-urusan ini, fayura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau hari-hari perhitungan ini sudah selesai antara hamba-hambaku, nanti baru kelihatan apakah jalan dia ini menuju surga atau jalannya menuju neraka. Tentu kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan jalan menuju surga. Itu harapannya. Maka ini dari hadis ini sebenarnya ada hikmah juga, bahwa mestinya kita ini tidak semata-mata mengandalkan amal kebaikan kita. Jangan bangga dengan amal kebaikan kita, karena sesungguhnya jannah itu salah satunya
adalah penyebab ke surga itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh merugi kalau ada orang yang beribadah, ibadahnya baik, tapi dia meremehkan orang. Gitu, seakan-akan surga milik sendiri. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, betapa banyak ada orang yang kelihatannya nih, dohirnya di dunia itu kayaknya pas-pasan gitu, atau bahkan bukan cuma pas-pasan, kelihatannya kok deket-deket neraka gitu. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang kelihatannya begitu, tapi di hadapan Allah dia punya amal andalan, ya, punya amal yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nanti masuk ke dalam surga. Itu kan banyak kisah wanita yang pezina kemudian masuk surga karena memberi minum binatang anjing yang akan mati kala kehausan. Ada orang yang masuk surga hanya karena menjaga hatinya saja, tidak menaruh dendam, tidak menaruh iri dengki kepada saudaranya, dia selamat. Ada lagi yang amalan-amalannya seolah-olah tidak kelihatan, tapi justru itu menyelamatkan dirinya. Dan banyak orang yang seolah-olah amalnya banyak, tapi justru dia tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini perlu kita jaga, jangan hanya mengejar amal-amal tapi kita lupa dengan hal-hal lain yang bisa menyebabkan masuk surga, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama kita mengajarkan bahwa jangan kamu melakukan pekerjaan kemudian kamu meremehkan orang lain, merasa paling hebat. Nah, jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakatul asman, yaitu zakat barang-barang berharga. Kemudian satu paragraf lagi, wa ammaz zuru fatajibu zakatu fiha bisalasati syara'id. Adapun zakat tanam-tanaman atau zakat pertanian, fatajibu zakatu fiha bisalasati syara'id. Kewajiban zakatnya itu 3 syarat. Kalau syarat zakat ternak kemarin ada 6, zakat harta benda berharga itu ada 5. Kalau syarat pertanian zakat pertanian ada 3. Apa? Ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun, yaitu tanaman yang memang ditanam oleh seseorang, bukan tanaman liar, ukulan. Nggak ada yang nanam, tahu-tahu tumbuh aja. Ini maksudnya tanaman yang memang diupayakan, diusahakan oleh seseorang. Wa ayyakuna qutan mudakharon, yaitu yang kedua, hendaknya dia makanan pokok mudakharon yang bisa disimpan, makanan pokok dan bisa disimpan. Yang ketiga, wa ayyakuna nisaban, dan dia harus masuk 5 nisabnya. Wa huwa khamsatu ausukin la kisra alaih, dan nisab itu tadi ukurannya adalah 5 wasak yang tanpa kulit, artinya sudah dikupas. Jadi kalau menurut madhab ini itu yang sudah dikupas, berarti kalau zakat beras itu ya bukan gabahnya tapi berasnya sudah tanpa kulit.
Kemudian kita lihat penjelasan di bawahnya. Ai yumkinu idharuhu duna ayyufsid. Yang dimaksud dengan idhar itu adalah makanan yang bisa disimpan, yang bisa awet, artinya tidak busuk. Makanan yang bisa diawetkan berarti dia tidak rusak, bisa disimpan. Bisa disimpan cuma 2 hari habis itu busuk, ya berarti nggak bisa disimpan, nggak bisa diawetkan. Jadi makanan pokok yang dimasukkan di situ adalah yang bisa disimpan. Walqut huwa ma yakunu aslu ta'amul ghalibi li ahlil balad. Makanan pokok yang dimaksud di situ adalah makanan sesuatu yang menjadi makanan pokok kebanyakan penduduk negeri. Yang menjadi makanan pokok penduduk negeri, suatu negeri. Kan ini masih nanti Ikhwan Fiddin itu nanti akan berbeda-beda makanannya apa yang biasa dimakan oleh seseorang di suatu daerah. Kalau di Indonesia tadi kemarin pada pembahasan kita kemarin, kut yang dimaksud di situ adalah tentu beras. Ya kita bisa makan roti, cuman kalau ditanya ya belum makan gitu ya. Lah mau untuk roti 3 ya belum makan, baru ngemil. Oleh rotinya yang gede-gede itu. Jadi saya punya kisah lucu ya di waktu ikut daurah itu di Jeddah waktu itu. Jadi lucu, kita ini orang Indonesia biasa sarapan makan itu ya nasi. Pokoknya pagi dikeluarkan roti doang, kok nggak keluar lagi nih. Rupanya memang sarapan mereka begitu. Siang kita berharap mungkin kayak orang di Jawa itu ya, sarapan itu kan cuman teh sama kue berapa potong gitu. Oh ya mungkin gitulah kira-kira gitu. Paling nanti keluar siang, nasinya itu keluar siang. Ternyata siang datangnya lagi itu ayam sak kotak gitu. Memang banyak, sama kentang. Wah ini pembuka ini. Ntar lagi mungkin mudah-mudahan keluar nasi. Ternyata nggak keluar nasi. Ya begitu sudah mulai maghrib ya lemes. Walaupun habis daging mungkin saya perkirakan itu mungkin utuh, itu cuma dipotong-potong aja satu utuh. Tapi ya belum makan kalau kata kita di sini. Baru nyemil ayam 1 ekor gitu. Tapi ya belum nendang gitu. Nah, kecuali kalau nanti udah terbiasa, jadi menjadi kebiasaan makanan pokok. Wah, giliran malam ditunggu-tunggu kok nggak keluar. Rupanya makannya asya itu ya badal isya. Rupanya begitu majelis dimulai seperti kita ini, pada maghrib dilanjut sampai isya, habis isya lanjut lagi sampai jam 10. Nah jam 10 baru dikumpulin, dikeluarin makan nasi. Makan jam 11 malam. Ya loh yo mas. Akhirnya kita ya sepakat untuk menyampaikan ke panitia bahwa kita belum biasa makan begitu. Jadi ya waktu majelis ya melengkung gitu, ngantuk ya, lemes ya, karena memang kutnya itu berbeda. Jadi untuk zakat ini juga yang dimaksud dengan makanan pokok adalah makanan yang biasa dimakan oleh ahlul balad, yaitu penduduk negeri. Wal murad al qamhu wasyair wal hams wal ful wa nahwa dzalik. Yang dimaksud dengan makanan pokok di sini adalah gandum, biji-bijian, jagung, kemudian kacang, sagu dan kacang. Jadi yang biasa, biji-bijian kalau di Indonesia maksudnya apa? Beras tadi.
Walaupun jagung ya kita bisa juga makan, tapi kalau sekarang jangan tiap-tiap hari. Kalau tiap hari bahaya. Begitu ngaji perang lokal ya. Karena tidak biasa. Kalau sesekali wah enak sesekali, tapi kalau tiap hari makannya jagung kayaknya juga ngeluh juga tuh. Perutnya langsung berdedek gitu. Karena memang sekali lagi ini yang dimaksud dengan qut ahlul balad, yaitu apa? Makanan pokok yang biasa dimakan di sebuah negeri, jadi kebiasaan saja. Tapi di tempat-tempat lain juga ada yang memang singkong itu menjadi makanan pokok, sagu dan lain-lain. Kemudian nisabnya adalah 5 wasak. La kisra alaihi, tidak pakai kulit. Yang insya Allah nanti pada bab berikutnya setelah selesai 5 itu baru kita akan bahas masalah nisabnya insya Allah. Demikian ayyuhal asatidah, mudah-mudahan kajian kita untuk bab zakat bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Saya tadi malam mendapat pertanyaan tentang amal istiqomah. Amal istiqomah, karena ini kaitannya dengan hari ini, dengan ujian-ujian kita ini. Sabar dan istiqomah itu nyambung. Saya coba baca semalam untuk memberi penjelasan salah satu bentuk sabar itu. Sabar itu bisa kelihatan di 3 tempat. Dalam kitab Fathul Majid itu dijelaskan begitu. Ada 3 tempat sabar itu. Sabar itu yang pertama di hati, kedua sabar itu di lisan, kemudian yang ketiga sabar itu di amal perbuatan kita. Jadi kalau orang sabar itu hatinya itu minimal 2. Minimal 2. Pertama, orang yang sabar itu menerima. Ini ketetapan Allah, diterima, sabar namanya. Yang kedua ridho. Itu tanda orang yang sabar itu pertama apa? Menerima kenyataan itu. Kemudian yang kedua ridho. Nah, sabar dalam lisan. Kalau yang hati tadi itu yang tahu, ikhwan sekalian sendiri-sendiri, kita ini sabar apa tidak sabar tuh kita. Jadi pemimpin sabar apa tidak sabar itu kita ngelihatnya di hati kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kata beliau dalam Fathul Majid itu, sabar itu di lisan. Apa contohnya? Kalau ucapan yang keluarnya baik, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya lisannya menunjukkan apa? Sabar. Tapi kalau kemudian yang keluar itu kalimat-kalimat buruk. Kalimat buruk ini kalau dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan kalimat buruk itu kemudian apa? Dia mencela nasabnya, mencela bapak ibunya, kemudian meraung-raung dengan raungan jahiliyah, meraung-raung dengan raungan jahiliyah. Itu berarti apa? Menunjukkan lisannya tidak sabar. Kelihatan tidak sabar lisannya. Nah, yang ketiga itu badannya. Orang yang sabar itu badannya melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik. Kalau ditunjukkan dengan sesuatu yang kebalikannya, itu namanya dia tidak sabar. Contohnya kalau dalam hadis itu misalnya ada ketika orang ditimpa musibah kemudian dia memukul pipinya, wah, atau kepalanya dikeplok-keplok, atau kepalanya dijentur-jenturin tembok, ya, dudung gitu. Berarti apa? Berarti apa? Dia ini tidak sabar. Fisiknya tidak menunjukkan kesabarannya. Kemudian asyak, apa? Nyobek-nyobek baju. Makanya dalam bab niyahah itu ada dijelaskan oleh hadis Al-Bukhari itu sebutkan tanda orang niyahah itu apa?
memukul-mukul pipi, menyobek-nyobek saku, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Nah, jadi kalau asatidah, kalau kita ini sabar atau tidak, istiqomah atau tidak sabar, itu dilihat 3 tadi. Pertama, hati kita menerima dan ridho, lisan kita lisan kita berarti mengucapkan sesuatu yang baik, yang keluar itu yang baik. Kemudian anggota badan kita ditunjukkan dengan amal yang baik juga. Begitu ada musibah, ya dia justru dia sholat dan lain-lain. Wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Demikian ayol hadirun, mudah-mudahan bermanfaat. Ini pesertanya ada di depan saya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang banyak juga. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.